Setiap tahun, umat Islam merayakan beberapa hari raya, salah satunya Hari Raya Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Hari Raya Idul Adha ini sangat erat kaitannya dengan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Tapi, tahukah kalian apakah kurban itu dan bagaimana ketentuan kurban dalam ajaran Islam? Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udhiyah yang bentuk jamaknya al-adahi. Udhiyah artinya menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari atau pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Perintah untuk berkurban antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia telah diberikan nikmat yang banyak, seperti tersedianya sumber air, tanaman dengan segala macam buah dan umbinya yang bermanfaat, hewan-hewan yang dapat diambil tenaga ataupun dagingnya, serta masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Sebagai bukti rasa syukur atas semua itu, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk menyembah Dia dan tidak menyekutukannya. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat, baik fardu maupun sunat, dengan ikhlas karena Allah SWT, serta diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah SWT semata. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 hal yang wajib bagi beliau dan tatawu bagi umatnya, yaitu sholat witir, kurban, dan sholat duha. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, Man wajada sa'atan falam yudohi falayaqrabanna musallana, rawahu Ahmadu an Abi Hurairah. Artinya, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu berkurban tetapi tidak melakukannya, hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Tujuannya adalah memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Selanjutnya ada jenis hewan. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah yang pertama, sehat atau tidak menimbulkan bahaya. Yang kedua, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, telinganya tidak cacat, tidak sakit, dan tidak kurus kering. Yang terakhir adalah telah cukup umur, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda, yaitu unta minimal umurnya adalah 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau 2 tahun, kambing 2 tahun, domba atau biri-biri 1 tahun atau telah berganti gigi. Dan disembelih pada waktu tertentu, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jumlah hewan dan orang yang berkurban. Untuk jenis hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
amal hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdillah, yang artinya kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Selanjutnya adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban sama dengan penyembelihan hewan pada umumnya, hanya saja tujuannya yang berbeda, yaitu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang berkurban, sohibul kurban, disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tetapi boleh diwakilkan kepada orang lain. Ketika menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar, yang artinya, ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Selanjutnya adalah pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban, sohibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah SWT. Yang kedua, melatih diri agar bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Yang ketiga, mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama. Yang keempat, menjauhkan diri dari sikap tamak, rakus, ingin menang sendiri, sewenang-wenang kepada orang lain. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan yaitu kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing atau biri-biri yang sehat, tidak cacat, cukup umur. Unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sejumlah 7 orang, sedangkan kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak, dan orang yang berkurban, sohibul kurban, boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban yaitu antara lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, melatih diri agar bersikap dermawan, mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama, dan menjauhkan diri dari sikap tamak, rakus, sewenang-wenang kepada orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.